Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Harapan saya semua sehat, semua dalam kondisi yang baik. Ada berkat, perlindungan, dan penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Amin ya. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Dan mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu dengan naikkan segala pujian, hormat dan syukur atas rahmat dan anugerah, berkat, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dan pagi ini juga kami membutuhkan firman-Mu yang menerangi dan menuntun langkah hidup kami. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan firman-Mu dan urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Bagi Anda yang menggunakan gadget atau handphone, itu ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-8. Saya bacakan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, dan aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita sela. Oke, di waktu-waktu ini, di saat-saat ini, begitu banyak kejadian yang terjadi di sekitar kita. Masalah pandemi COVID-19 belum berakhir. Ada kabar pesawat jatuh, ada kabar bencana alam, ya, tanah longsor, ada kabar juga gempa bumi di Sulawesi. Kondisi dunia memang semakin hari semakin tidak menentu. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok. Banyak orang meramalkan hal-hal yang buruk yang akan terjadi. Tetapi jemaat dikasih Tuhan, jangan berpaut kepada ramalan. Jangan mempercayai hal-hal di luar firman Tuhan. Mari saya mengajak kita, percayalah kepada Tuhan dan selalu jadikanlah firman Tuhan dasar untuk kita melangkah dan menjalani hidup ini. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Hanya pada Tuhan kita mendapatkan ketenangan. Kita mau bersandar kepada siapa? Kita mau berharap kepada siapa? Dunia penuh dengan ketidakpastian. Ada begitu banyak kejadian-kejadian yang membuat kita semakin dunia ini menakutkan. Banyak orang semakin kehilangan harapan. Tetapi ya, ketika kita menyandarkan diri kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, kita punya harapan. Sebab Tuhan tempat perlindungan kita. Tuhan sumber keselamatan dan kekuatan kita. Kita orang-orang yang percaya. Ya, firman Tuhan katakan apa? Percayalah kepadanya setiap waktu, setiap saat. Jangan pernah kendor. Tetap kuat dalam iman kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, percayalah kepada Tuhan. Firman Tuhan juga menyatakan, ya, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ayo, kalau saudara punya masalah, saudara punya pergumulan, kepada siapa saudara curhat? Curhat ya. Curhat, mencurahkan isi hati. Bisa pasangan, bisa teman dekatnya, bisa siapa saja. Tetapi firman Tuhan mengatakan, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Tuhan adalah pribadi yang peduli dengan saudara dan saya. Kalau engkau ada beban, kalau kita punya pergumulan, curhatlah kepada Tuhan. Baru kepada yang lain. Utamakan Tuhan karena Tuhan tempat perlindungan. Ketika kita curhat kepada Tuhan, ketika kita terbuka kepada Tuhan, sesungguhnya kita akan memperoleh ketenangan. Sebab Tuhan bukan hanya mendengar curhatan kita. Tuhan melindungi, Tuhan memberi kekuatan, bahkan Tuhan akan menolong kita. Mari saya mengajak kita ya. Karena itu utamakan apa-apa datang kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Coba lihat Roma 10 ayat 13. Firman-Nya berkata, sebab
Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, siapa nama Tuhan? Yesus Kristus. Saat saudara berseru kepada Tuhan Yesus, maka saudara akan diselamatkan. Firman-Nya jelas. Barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kita jangan ragu lagi. Percaya, pegang firman-Nya. Bahkan ketika kita nggak punya tempat perlindungan, ketika kita merasa bahwa aduh hari depanku seperti apa nggak jelas, kondisi semakin menakutkan. Kita orang-orang yang dibenarkan Tuhan. Orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran. Lari kepada Tuhan. Datang mendekat kepada Tuhan. Amsal 18 ayat 10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Jadi kepada nama Tuhanlah kita beroleh selamat. Jadi ketika kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, berlarilah kepada nama Tuhan. Sebab nama Tuhan adalah menara yang kuat. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Ketika engkau datang kepadanya, ketika kita datang kepadanya, kita akan diteguhkan, kita akan dikuatkan, kita akan dilindungi, kita akan disertai, bahkan ditolongnya. Jemaat dikasih Tuhan, mari taruh pengharapanmu dalam Tuhan. Selama kita bersama dengan Tuhan, selama dekat dengan Tuhan, selama kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, dan selama dalam pimpinan Tuhan, maka kita punya pengharapan. Maka kita akan merasakan tenang. Ya, kita nggak bisa mengharapkan siapapun di dunia ini. Semua tidak bisa memberi ketenangan yang sesungguhnya. Ketenangan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Mari saya mengajak kita semua. Engkau yang khawatir, engkau yang panik, engkau yang cemas hari ini. Bahkan engkau yang mengalami ketakutan, melihat kenyataan, melihat keadaan dunia. Datang kepada Tuhan dan rasakan ketenangan yang dari Tuhan. Rasakan damai sejahtera yang diberikan Tuhan. Kita tidak perlu takut lagi ketika bersama dengan Tuhan. Kita pasti diselamatkan. Kita pasti ditolongnya. Apapun, sebesar apapun masalah. Bahkan kita beroleh harapan. Di saat dunia kehilangan harapan, di dalam Tuhan selalu ada harapan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu kembali meneguhkan kami pada pagi hari ini. Bahwa Engkaulah menara yang kuat, tempat kami berlari. Engkaulah gunung batu, tempat kami berlindung. Sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber keselamatan buat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau pribadi yang mengerti akan hidup kami. Ketika kami membawa diri kami, bahkan mencurahkan isi hati kami di hadapan-Mu. Engkau Tuhan sumber perlindungan. Engkau mendengarkan, bahkan Engkau Tuhan peduli dan menolong kami. Kami percaya ya Tuhan. Sebab hanya padamu ada ketenangan. Hanya padamu Tuhan ada harapan. Terima kasih kami mengucap syukur. Menyerahkan hari ini hidup kami Tuhan, pimpin dan sertai kami. Jadi hari yang luar biasa sebab bersama dengan Engkau kami cakap menanggung segala perkara. Aman dan selamat, jauhkan dari segala mara bahaya dan celaka. Dan berkat Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, ayo semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.